Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas tentang reformasi fiskal, terutama dari sisi why, mengapa, dan how, bagaimana. Tentu ini adalah dua hal yang sangat penting saat ini, ya, terkait dengan reformasi fiskal. Jadi hari ini kita akan dapat informasi mengenai reformasi di bidang fiskal atau APBN itu dilakukan. Kita akan memulai dari mengapa. Jadi mengapa reformasi fiskal itu dibutuhkan, kemudian bagaimana strateginya, dan tantangan yang dihadapi. Saya mulai dari mengapa kita membutuhkan reformasi fiskal. APBN, atau dalam hal ini disebut juga kebijakan fiskal. Jadi dalam kebijakan ekonomi makro, kita tahu ya, untuk mengelola ekonomi makro, kita harus menciptakan pertumbuhan, growth, supaya barang dan jasa yang merupakan proksi dari kesejahteraan masyarakat meningkat. Dan tidak hanya bicara tentang growth, tapi juga kita bicara tentang equality, kita bicara tentang kemiskinan. Tapi tujuannya adalah untuk menciptakan growth, jobs, pekerjaan, supaya masyarakat itu bisa menjadi sejahtera dan merasakan keadilan. Nah, instrumen yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengelola ekonomi itu adalah instrumen dari bidang fiskal atau APBN. Ada instrumen yang kedua yang dikuasai oleh dan dijalankan oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia, itu adalah kebijakan moneter. Keduanya itu bisa ketemu di market dan bisa juga ketemu dalam perekonomian. Kemudian, kebijakan fiskal ini untuk menciptakan growth atau pertumbuhan yang seimbang. Jadi, kita itu tetap growing, masyarakat tetap sejahtera, inflasi bisa terjaga, kemudian nilai tukar stabil, stabilitas terjaga, dan distribusi makin adil. Gitu kan? Kalau di dalam instrumen fiskal atau APBN, anggaran pendapatan belanja negara, pendapatan itu dari pajak, ada perpajakan, ada bea cukai ya. Kemudian ada penerimaan negara bukan pajak, PNBP. Kemudian satu lagi ada hibah. Jadi ada 4 sumber pendapatan negara. Jadi ada pajak, bea cukai, penerimaan negara bukan pajak, PNBP, dan hibah. Itu komponen dari pendapatan negara. Seluruh penerimaan ini akan dibelanjakan oleh negara. Belanja negara ini secara singkat akan kita lihat ada belanja pegawai pemerintah pusat, ada belanja yang melalui pemerintah daerah. Jadi pemerintah pusat itu transfer sepertiga dari total belanjanya ke pemerintah daerah untuk bayar gaji, untuk bayar pendidikan, bangun jalan, jembatan, irigasi, sekolah. Sedangkan 2/3-nya, sepertiganya adalah dikelola oleh kementerian lembaga, pendidikan, pertahanan, kesehatan, pertanian, energi, dan sepertiga lainnya itu diserahkan ke subsidi. Ya, subsidi BBM, subsidi petani, subsidi kereta api, subsidi kapal, dan lain sebagainya. Nah, kalau pendapatan dengan belanjanya tidak cocok, maka kita punya pembiayaan. Biasa disebut dengan utang. Dan itulah yang disebut dengan instrumen fiskal. Ada penerimaan, ada belanja, dan ada pembiayaan. Dan tiga-tiganya bisa mempengaruhi ekonomi. Nah, sekarang saya mau mengatakan kenapa fiskal itu perlu direform atau APBN itu perlu direform, reformasi fiskal. Yang pertama karena ekonomi itu tidak selalu berjalan mulus linear. Jadi kita itu Indonesia dengan 257 juta rakyatnya dan mayoritas adalah kelompok umur muda, ya, kelompok milenial, kelompok angkatan kerja. Artinya ekonomi kita itu harus terus bekerja keras untuk tumbuh. Jadi bukan hanya tumbuh, tapi karena generasi kita ini butuh pekerjaan, butuh jobs. Jadi Anda lulus nanti tahun depan ini mau ngapain? Pasti butuh pekerjaan.
Jadi kalau Indonesia ini ekonominya tidak tumbuh, maka tidak ada jobs, tidak ada lowongan pekerjaan. Maka strateginya adalah dengan menciptakan peningkatan pertumbuhan ekonomi untuk menciptakan pekerjaan, lapangan pekerjaan. Dan kita punya 1,8 juta yang angkatan kerja baru, ya. Jadi kalau Anda nanti lulus, maka Anda masuk di 1,8 juta new entrants, ya, angkatan kerja baru. Kemudian yang kedua, ekonomi suatu negara itu tidak pernah berjalan linear lurus, ya. Tidak pernah tumbuh misalnya 8% terus-menerus. Selalu ada tantangan-tantangan, guncangan-guncangan seperti krisis ekonomi ya tahun 97 99. Ini terjadi krisis di Asia. Bisa juga guncangannya kecil. Misalnya karena akibat kenaikan harga minyak ya, penurunan harga minyak ya di tahun 79 itu misalnya. Jadi dari harga minyak 40 jadi 60 jadi 100. Atau juga karena kebijakan-kebijakan negara-negara besar misalnya ya, seperti Cina yang sengaja melemahkan nilai yuannya misalnya. Itu juga akan mempengaruhi perekonomian kita. Jadi banyak situasi yang kadang-kadang dipengaruhi dari luar, yang shocknya itu pengaruhnya mempengaruhi perekonomian Indonesia. Maka kebijakan fiskal itu penting untuk itu, kebijakan fiskal itu penting untuk melakukan counter cyclical. Kalau ekonomi lagi dihantam, kemudian ekonomi kita melemah, maka kebijakan fiskal harus bisa melakukan hal-hal yang bisa merecovery. Jadi APBN itu bisa menjadi instrumen untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan yang kedua melakukan counter cyclical. Makanya instrumennya harus sehat. Yang ketiga, di dalam perekonomian selalu ada ketimpangan. Jadi kalau untuk Indonesia, angka kemiskinan kita 10,12, Gini rasio atau ketimpangannya 0,39. Jadi kalau dibandingkan seluruh dunia sebenarnya ini tidak terlalu buruk. Banyak negara, misalnya di Amerika Latin, itu negaranya dengan ekonominya tinggi, tapi Gini rasionya tinggi. Misalnya Brazil itu sempat mengalami Gini rasionya 0,6 sampai 0,7. Jadi untuk menurunkan Gini rasio ini di Indonesia ada namanya keluarga harapan. Nah, fungsi APBN itu adalah bagaimana caranya memotong kemiskinan akar generasi, masalah gizi buruk, masalah air bersih, masalah pendidikan dasar, imunisasi. Jadi itu semuanya menjadi penting. APBN itu bisa melakukan koreksi terhadap hal-hal yang bersifat ketimpangan dengan melakukan memajaki yang kaya dan membelanjakan dananya untuk orang-orang yang membutuhkan. Tapi kalau kita lihat dari APBN kita punya fungsi yang penting tadi, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Alokasi itu tadi, bagaimana bisa kita mengalokasikan untuk kebutuhan-kebutuhan infrastruktur, SDM, distribusi, itu untuk equality, untuk keadilan ya, yang miskin untuk dapat bantuan lebih banyak, kemudian yang kaya yang harus dipajaki lebih tinggi. Kemudian stabilisasi, kalau ekonomi mengalami guncangan, maka dia bisa melakukan counter cyclical. APBN bisa melakukan itu. Namun kalau kita lihat di Indonesia, pengeluaran pemerintah terhadap PDB itu masih di bawah pola normal. Namun kita itu bisa belanja kalau kita punya penerimaan. Sekarang itu kita belanja 2.200 triliun. Tapi collection dari penerimaan pajak kita ya, penerimaan pajak dan perpajakan itu 1.850 triliun. Jadi kita harus utang pembiayaan istilahnya. Jadi kalau Indonesia dengan 2.200 triliun saja sudah di bawah rata-rata, tapi belanja 3.000 triliun itu tidak dengan menambah utang seenak udahnya, ya kan? Bisa kolaps ekonominya. Jadi kita bisa belanja lebih kalau penerimaan pajak juga lebih. Kalau kita lihat
dari sisi penerimaan negara masih juga di bawah pola normal. Space untuk melakukan berbagai intervensi menjadi terbatas karena penerimaannya masih di bawah rata-rata. Kalau kita ngomong pajak, kok kita merdeka kok masih dipajak? Padahal negara dimanapun di seluruh dunia yang merdeka, yang berdaulat, mereka harus membayar pajak. Jadi merdeka itu tidak berarti gratis. Jadi harus ada collection of tax. Jadi dalam Undang-Undang Dasar kita disebutkan untuk menyelenggarakan negara dan untuk mencapai tujuan bernegara, maka negara berhak memungut pajak. Persoalannya nanti kita akan lihat perform dari sisi perpajakan dalam rangka untuk mencapai tujuan dari instrumen fiskal. Dan kalau kita dari sisi penerimaan pajak saja ada masalah, maka spendingnya pasti akan ada masalah. So, kita mengatakan kita punya problem bagaimana belanjanya, quality of belanja, pendidikan, kesehatan, infrastruktur. Nah, sekarang kita sudah tahu kenapa why-nya ya, mengapa kita perlu reformasi fiskal. Nah, bagaimana yang disebut dengan reformasi fiskal? Jadi reformasi kebijakan fiskal itu meliputi 4 pilar kebijakan. Mulai dari mengenjot rasio penerimaan negara terhadap PDB, kemudian memperbaiki alokasi pengeluaran pemerintah, ya. Kemudian bagaimana efisiensi belanja negara. Dan yang keempat bagaimana manajemen utang pemerintah. Yang pertama akan kita lihat bagaimana reformasi pajak. Jadi yang perlu kita tahu, kita mengumpulin pajak itu bukan karena kita menyusahin orang. Tapi kita mengumpulkan pajak itu, kita punya negara yang harus kita jaga, kita kelola, dan kita rawat kemerdekaannya. Kita punya 257 rakyatnya yang butuh infrastruktur, butuh keamanan, butuh kesehatan, butuh pendidikan. Yang sebagian besar itu tidak bisa diselesaikan melalui market. Artinya kalau Anda punya duit, Anda bisa beli. Anda punya duit, Anda bisa masuk rumah sakit bagus. Anda bisa masuk kampus bagus. Gimana kalau rakyatnya tidak punya duit? Apakah kita harus mengatakan, oh kasihan, sabar ya? Kan enggak. Anaknya yang lahir, dia akan menjadi generasi penerus Indonesia. Kalau keluarganya miskin, maka dia tidak boleh jadi the next keluarga miskin. Makanya kita butuh pajak karena ada tujuannya. Namun persoalan dari pajak kita adalah yang membayar terlalu sedikit. Dan yang menghindar pajak itu terlalu banyak. Oleh karena itu, kita perlu lihat berapa sih sebenarnya pembayar pajak ya di Indonesia ini. Dari 257, itu angkatan kerjanya 110 juta. Ya, misalnya pengangguran 5%, maka berarti 95 juta. Ada yang bekerja secara formal maupun informal. Dari sekian banyak itu, yang terregister untuk membayar pajak itu 38,7 juta. Dari yang 38,7 juta ini yang register, yang benar-benar ngasih SPT itu 17,7 juta. Nah, dari 17 juta yang betul-betul SPT-nya tidak nihil, ya, itu cuma 10,6 juta. Jadi banyak yang SPT-nya nihil ya. Yang bayar cuma 10,6. Jadi kalau Republik ini 257 juta orang ditanggung oleh 10,6 juta, ya berat. Gimana dengan negara-negara lain? Biasanya kalau kita lihat negara-negara lain, jumlah yang membayar pajak orang pribadi itu jauh lebih besar. Karena kita sedikit, maka kepatuhan itu menjadi sangat penting, compliance. Tax ratio kita termasuk yang terendah, ya, 10,8%. Malaysia 15,6%.
Thailand 16%. Kemudian penerimaan pajak kita ya juga masih rendah. Coba kita lihat baris pertama itu Indonesia. Tax ratio kita 11,8%. Mayoritas berasal dari PPN, VAT ya 4,2%. Dan PPh badan 2,6%. Jadi membayar pajak itu ada orang pribadi dan juga ada badan atau perusahaan. Nah, Indonesia pajak badannya itu jauh lebih besar dibandingkan pajak orang pribadi, 2,6%. Jadi individual itu cuma 1%. Jadi komponen income tax kita itu penerimaannya lebih dari 2 kali lipat daripada individual. Di negara maju biasanya individual income tax-nya itu lebih tinggi. Jadi kenapa individual tax itu penting? Karena yang individual ini biasanya lebih stabil. Kalau corporate ini, kalau lagi ekonomi lesu, maka labanya turun, bayar pajaknya juga rendah. Padahal pajak itu harusnya pemerintah itu melakukan counter cyclical. Waktu penerimaan pajak rendah, ekonomi harus distimulin. Pemerintah harus belanja lebih banyak. Makanya kalau dia didominasi oleh corporate income tax, kita menjadi pro cyclical, bukan counter cyclical. Waktu ekonominya boom ya, kita bisa banyak kolek pajak. Tapi ketika turun, kita malah tidak punya resource untuk menolong ekonomi. Jadi pajak itu tergantung dari berapa banyak orang yang bayar, juga dari sisi tarifnya juga, berapa orang bayar. Ya, jadi setiap orang itu bayar berapa sih? Indonesia income tax-nya itu untuk korporasi 25%. Tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Negara sekitar kita misalnya Malaysia 25%. Yang paling tinggi itu 30% Filipina. Rate-nya. Jadi kalau Anda punya pendapatan jadi misalnya perusahaan Anda punya pendapatan 1 miliar, maka 25% itu untuk pajak. Kalau individual income tax, Anda tergantung. Kalau income-nya tinggi banget, ya bisa jadi 30. Ya, paling rendah itu 5%. Oke, Indonesia itu mempunyai potensi menaikkan penerimaan pajak dalam jangka menengah. Berarti tax effort kita menurut salah satu studi dari IMF baru 0,42 sampai 0,47. Harusnya bisa mengumpulkan 22% dari GDP, kita cuma mengumpulkan 11%. Tujuan reformasi pajak itu macam-macam. Ya. Itu taat pajak, ya, kepatuhan. Dulu ada program tax amnesty. Makin banyak dosanya, makin takut ya. Karena nanti ada denda, ada sanksi, bahkan bisa jadi kriminal. Makin banyak dosanya, makin nyembunyiin. Maka dilakukanlah tax amnesty. Jadi mereka dimaafkan. Dia sampaikan saja berapa harta Anda yang selama ini tidak pernah disampaikan, dan Anda bayar dendanya lebih kecil. Jadi muncullah 1 juta orang tax amnesty kemarin itu. Berapa jumlah harta yang dideklarasikan? Lebih dari 40.000 triliun. Tujuan yang kedua, kita harusnya orang sudah mau bayar pajak ya. Orang sudah merah putih ya. Sudah mau bayar pajak. Tapi ketika mau bayar pajak formulirnya susah. Ya, mau pakai e-filing, nggak bisa masuk-masuk ya. Aplikasinya down, mau bayar, antrinya banyak, kemudian petugasnya nggak mau senyum, ya. Jadi masih banyak sekali dulu masalahnya tidak ramah, tidak simple, makanya perlu dilakukan reformasi. Ketiga, efisiensi dari administrasi kita. Jadi efisiensi administrasi itu makin mudah. Jadi orang tidak lagi mengatakan nggak ada kendala lagi untuk membayar pajak ya, tidak ada lagi kesulitan. Dan yang terakhir adalah untuk membangun public trust. Dan untuk membangun trust itu bukan sesuatu yang mudah. Trust itu udah artinya percaya ya, bahwa republik ini adalah negara saya.
di mana negara saya lahir, saya dibesarkan, saya mati sebagai orang Indonesia. Dan oleh karena itulah saya harus bayar pajak. Saya percaya, ya, gitu, I trust. Oleh karena itu, pajak itu tidak boleh ada muncul kasus korupsi. Jadi, prinsip-prinsipnya biar tidak ruwet, ya harus simpel. Prinsip yang kedua, predictable. Jadi tidak berubah-ubah, regulasinya jelas, clear ya. Kemudian efektif. Baik cara ngitungnya, cara bayarnya itu mudah ya, jadi efektif. Baik untuk orang pribadi ya, badan usaha, maupun yang bergerak di ekonomi kreatif, misalnya penulis gitu ya, dokter, profesi-profesi seperti itu, yang profesi seperti itu, cost production-nya kan nggak bisa kita tentukan. Maka muncullah kebijakan menetapkan norma. Misalnya normanya 40%, jadi tidak memajaki seluruhnya. Yang berikutnya prinsipnya integrity, jadi tidak boleh lagi ada korupsi. Dan pajak itu harus transparan, ya. Jadi informasi-informasi tentang pajak, ya, kemana dana pajaknya itu bisa diakses. Jadi bagaimana menjadi apa? Jadi kalau bayar 1 juta jadi apa? Itu yang namanya transparansi. Efisiensi, berikutnya efisiensi. Kalau kita mau kolek pajak 1 juta, jangan sampai biayanya di atas 1 juta. Tekor namanya. Kemudian prinsip quality. Dan quality adalah bagaimana kalau ada suatu problem bisa dilakukan pemecahan masalahnya. Kemudian masalah fairness ya, prinsip fairness. Jadi masalah keadilan. Kalau yang kemampuan ekonominya kurang ya bayarnya kurang. Kalau kemampuan ekonominya lebih, maka dia harus dipajakin lebih. Yang miskin ya tidak dipajak. Dan terakhir prinsip profesionalisme. Ya. Jadi petugas pajak itu harus punya kompetensi dan motivasi yang tinggi. Dan oleh karena itu, untuk mereformasi pajak, pilarnya organisasinya, teknologi informasinya, peraturan perundang-undangannya, ya, polisinya, peraturannya, institusinya, orangnya, itu semuanya harus benar-benar dilakukan reformasi. Jadi kondisinya mudah-mudahan nanti institusi perpajakan jadi kuat, kredibel, akuntabel ya. Terjadinya sinergi antar lembaga optimal. Kemudian kepatuhannya menjadi tinggi dan tax ratio bisa meningkat gitu ya. Ini nanti bisa baca bagaimana inisiatif reformasi perpajakan, baik dari jangka pendek maupun jangka panjang. Oke, selanjutnya kalau yang ada yang mau ditanyakan silakan.